Selamat sore para teman-teman, sobat pendidik dan para orang tua yang menyaksikan program ini. Selamat datang di Friday Dialogue episode keempat. Episode kali ini sangat istimewa sekali karena kita baru saja memperingati di tanggal 2 April yang lalu itu ada Hari Autism Awareness. Nah, kita akan kedatangan 3 tamu istimewa nih untuk membicarakan tentang hal ini, ya. Dan kita akan membicarakan dulu kalau tentang autism itu kadang-kadang orang-orang masih berpikiran bahwa kalau anak kita menyandang autisme itu pasti akan mengalami kesulitan dalam kemandirian atau dalam berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu sangat tergantung pada orang tua ataupun orang-orang dewasa di sekitarnya. Namun ada juga film-film, pasti ada yang sudah pernah nonton nih, film-film misalnya Dancing in the Rain, itu film berbahasa Indonesia yang menceritakan tentang anak penyandang autisme. Juga film yang saya paling suka dan nonton berkali-kali itu ada film yang judulnya Temple Grandin, di mana diceritakan bahwa ada seorang ibu yang dengan sangat gigihnya memperjuangkan pendidikan yang bagus dan mendidik putrinya yang kebetulan penyandang autisme untuk bisa mandiri. Dan akhirnya Temple Grandin itu saya nanti bisa juga teman-teman sekalian bisa saksikan, saya nontonnya lewat HBO channel. Nah, di sana diceritakan bahwa Temple Grandin ternyata punya kecerdasan yang di atas rata-rata dan akhirnya sukses menjadi profesor di salah satu university, yaitu Colorado State University. Nah, ini Ibu Duma udah datang ini. Ibu Duma, halo, how are you? Terima kasih banget ini. I'm very well, thank you. Oh, ini ada Bu Evi juga ini udah join. Sebentar Ibu Evi, kita welcome dulu juga. Halo Ibu Evi. Ini sudah ada 2 tamu istimewa kita, ada Bu Evi dan Ibu Duma. Nah, kita akan menunggu satu lagi. Halo Ibu Evi, how are you today? Baik Bu Justin, selamat sore. Selamat sore Bu Duma. Sore Bu Evi. Oke, selamat sore juga ini ibu-ibu berdua yang kita akan dengarkan sharingnya. Terima kasih juga pada para peserta di Friday Dialogue ini. Ada Ibu Early, ada Ibu Fania, Alberta Mira. Oh, ini Ibu Oily sudah masuk. Ibu Oily. Sebentar. Kita lihat Ibu Oily dulu, kita masuk dulu sehingga kita bisa kumpul bertiga ya. Oke. Nah, tadi saya lagi cerita nih tentang Hari Awareness, Autism Awareness dunia yang diperingati tiap tanggal 2 April, juga tentang kadang-kadang orang-orang itu berpikiran bahwa penyandang autisme itu sangat perlu bantuan karena mereka tidak bisa mandiri. Tapi ada juga film-film yang menceritakan bahwa anak-anak autisme itu mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Nah, kita akan mendengarkan secara langsung nih sharing dari ibu-ibu hebat ini yang mendidik dan membesarkan putra, kebetulan putra semua ya, putra yang menyandang autisme. Saya akan mulai dulu dari perkenalan ya. Ibu Duma mungkin bisa memperkenalkan diri dengan menceritakan tentang putranya. Juga kayaknya hari ini adalah hari istimewa buat putra tercinta ya Bu ya. Ini. Oke, silakan. Saya beri waktu untuk Ibu Duma. Halo semuanya, selamat sore buat yang sudah join acara live ini. Perkenalkan, saya namanya Duma Nababan. Saya ibu dari 3 orang anak. Anak saya yang penyandang autisme adalah yang paling tua, namanya Jogi Sinaga. Hari ini, kebetulan sekali hari ini tepat tanggal 9 April dia berulang tahun ke 25. Jadi makanya saya senang banget pas Iya. Nah, jadi Jogi sekarang dia sudah lulus kuliah dari Institut Musik Indonesia dan struggle lah kita. Jadi dulu ketika dia kecil kita membuat settingnya nggak muluk-muluk. Jadi yang penting bisa lulus SD. Setelah lulus SD awalnya nggak harus bisa dulu mandiri lah dalam melakukan yang seperti tadi, mandi apa segala, terus bisa lulus SD, kemudian set target berikutnya bisa begini. Jadi kita tidak pernah muluk-muluk untuk target apa-apa, tapi yang terpenting buat kami adalah
Jogi besok harus bisa lebih baik dari hari ini, itu aja sih Bu. Oke, thank you. Selamat ulang tahun buat Jogi ya. Hari ini tepat Sampaikan ulang Ibu. tahun ke-25 Jogi. Oke, terima kasih Bu Duma. Oke, sekarang kita akan melangkah ke Ibu Evi. Silakan Ibu Evi. Baik Bu Justin, terima kasih. Senang dengarnya Bu Duma, selamat ulang tahun ya buat Jogi ya. Wah, Hai Bu, thank you. pasti senang sekali. Sampai usia 25 tahun, kemudian jago main musik, ikut berbahagia. Baik, nama saya Putu Evi Ardiana Dewi, biasa dipanggil Evi. Saya adalah ibu dari seorang putra penyandang autism. Panji tahun ini berusia 17 tahun. Kalau Panji itu adalah dia autismnya itu sangat berat, dan selain autism dia juga tulinya pun sangat berat, sehingga perlu diimplan telinganya. Jadi dua telinganya itu adalah tuli sangat berat, tapi kami hanya mengimplan satu telinga. Jadi ditanamkan di telinganya itu, jadi nggak pakai yang di luar ya, jadi ditanamkan di dalam untuk membantu dia bisa mendengar. Jadi sehingga Panji itu juga nonverbal Bu, jadi dia tidak bisa berbicara gitu. Oke, terima kasih Ibu Evi untuk perkenalannya. Sama. Kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Evi dan Ibu Duma, dan tentunya nanti para peserta sekalian bisa juga memberikan pertanyaan pada ibu-ibu di sini. Iya. Dan silakan ditulis di kolom chatnya. Nanti kalau kita bisa mengcover semua pertanyaannya, tentunya kita dengan senang hati melakukannya. Dan nanti bila waktu kita tuh nanti 1 jam ya ibu-ibu sekalian. Jadi nanti sebelum 1 jam kita sudah ada woro-woro nih, sehingga bisa kita save dan bisa kita buat bagi yang ketinggalan bisa menonton. Oke. Nah, kita mau awali dulu nih dengan pertanyaan, bagaimana sih ibu-ibu ini mengetahui bahwa putra ibu itu menyandang autisme. Tapi sebelumnya ini ada Ibu Oili nih yang sudah datang. Iya. Ibu Oili, halo. Silakan Ibu Oili, perkenalkan diri dulu. Halo Ibu Oili. Oke, ini kelihatannya masih koneksi ya, koneksinya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu. Nanti kita kalau Bu Oili udah bergabung, kita akan. Nah, ini Bu Oili sudah bergabung. Silakan Ibu Oili, perkenalkan dulu. Ya. Dari sinyalnya ya agak on and off. Silakan Ibu Oili, perkenalkan nama Ibu, juga putra tercintanya, dan sudah umur berapa. Oke, silakan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Internetnya. Oke, Ibu Oili ini putranya bernama Noah dan sudah beranjak dewasa juga. Usianya sekitar 23 tahun. Iya, 23 tahun. Kita lanjut dengan pertanyaan pertama ya. Bagaimana sih awal mulanya itu Ibu Duma dan Ibu Evi menyadari bahwa putra tercintanya ternyata menyandang autisme? Apakah dari kandungan? Apakah setelah melahirkan? Terus usia berapa? Mohon ceritakan ke para audiens. Silakan Ibu. Siapa duluan? Siapa Bu? Ya, silakan. Silakan Bu Duma. Ibu Duma dulu. Ya, saya waktu ini 23 tahun yang lalu ya, tahun 98 persisnya. Waktu itu anak saya berumur 1 tahun 8 bulan. Jadi saya ini ya, karena kok 1 tahun 8 bulan belum ngomong sama sekali. Terus ada banyak lah kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya aneh, yang kayak dia sukanya lihat-lihat benda-benda berputar. Kemudian tuh kalau dia nangis dia suka membenturkan kepalanya ke tembok gitu kan. Nah, tapi akhirnya kami bawa ke, waktu itu kan karena kita nggak ngerti ya, kita bawanya ke psikolog kan zaman dulu. Jadi saya bawa ke lembaga psikologi terapan UI, dan saya ketemu salah satu psikolog senior. Terus sama dia bilang, oh nggak apa-apa, ini anak laki-laki biasa terlambat ngomong gitu. Cuman saya sebenarnya nggak puas, tapi karena sudah dibilang seperti itu ya sudah, kita pulang. Cuman seiring perjalanan waktu tapi kok tidak ada perubahan. Akhirnya sampai 2 tahunan lah ya. Saya kebetulan ibu saya membaca satu artikel di majalah Femina. Terus ketika saya pulang kantor dia bilang, ini baca deh, tolong dibaca. Ini soalnya ibu
ibu yang menceritakan di artikel ini persis behaviornya seperti anak kamu gitu kan. Terus saya baca, oh ya bener ini. Terus di situ dia bilang bahwa anaknya adalah anaknya dinyatakan ada sindrom autisme. Saya nggak tahu, saya sebelumnya nggak pernah dengar kata-kata autis, apa itu autisme. Jadi saya tuh seperti bingung, cuman saya masih denial, nggak mungkin ini pasti karena saya udah ke ahlinya kok dibilangin bahwa terlambat ngomong. Tapi akhirnya saya berusaha mencarilah si ibu yang di majalah ini, dan puji Tuhan akhirnya saya bertemu dan saya menganggap dia malaikat yang membuka jalan saya untuk masuk ke puzzle-puzzlenya autisme yang begitu luar biasa ini. Saya ketemu, akhirnya dari situ saya dikenalkan untuk ketemu sama Dr. Meli Budiman dan beberapa ahli lagi untuk menangani anak saya ini, Bu. Jadi mulailah waktu itu kami konsultasi. Jadi konsultasi aja harus antri. Kemudian setelah dapat jadwal konsultasi, karena zaman itu memang kita nggak punya literatur, tidak seperti zaman sekarang kita bisa mencari semua informasi. Terus begitu sudah selesai disuruh terapi, mencari tempat terapi juga susahnya setengah mati. Begitu ketemu juga harus ngantri gitu ya, berapa bulan itu saya sampai nangis, ya ampun kok begini amat gitu ya. Tapi kemudian saya jadi memang waktu itu diagnosanya adalah mild autism, tapi mild autism atau yang bukan. Jadi mild autism ini pun kalau kita tidak menangani dengan baik, dia jadi, kalau dulu tuh saya suka dibilangin, bahkan jadi tukang parkir pun dia tidak bisa, karena dia nggak tahu nanti ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi akhirnya mulai dari situlah ketemu tempat terapi bersama Ibu Ellen, kemudian perjalanan dari satu terapi lainnya yang tidak putus-putus dan tidak berhentinya kami jalanin sampai saya kalau nggak salah sampai kelas 5 SD waktu itu ya, dan itu pun akhirnya dikeluarkan dari tempat terapi karena dianggap sudahlah Bu, putra ibu ini sudah lumayan lah, masih banyak antrian yang sudah oke menurut Dokter Hardiono waktu itu. Jadi saya juga mikir, iya kasihan ada anak-anak lain yang lebih parah yang membutuhkan terapi dari Jogi. Akhirnya kita menterapi dia di rumah dengan bahan-bahan yang sudah kita dapatkan dari tempat terapi begitu Bu. Sampai hari ini masih perjuangan juga sih sampai hari ini, tapi karena sudah semakin dewasa, semakin banyak yang bisa kita ajarkan, kita tanamkan, sudah banyaklah kemajuan yang kami rasakan begitu Bu. Oke, thank you Bu Duma. Jadi dari gejala-gejalanya, dari perilakunya, terus akhirnya Ibu membaca majalah, ternyata baru tahu itu dan dibawa ke dokter. Ya, tadinya juga dibawa. Pokoknya persis. Jadi terlambat ngomong, benar sih terlambat ngomong, tapi tidak ada kontak mata, kemudian melakukan rutinitas yang berulang-ulang gitu. Jadi setiap hari itu sama, terus itu yang kalau nangis, kalau suka tantrum gitu, bukan itu tidak normal untuk anak-anak yang walaupun dibilang anak laki terlambat ngomong gitu. Iya, jadi kadang-kadang ada orang yang diagnosanya adalah anak laki-laki biasa terlambat ngomong, tapi kita juga harus lebih waspada ya, apalagi sekarang ini kan sudah banyak sekali literatur tentang autism ya. Jadi kita perlu waspada sejak kecil atau sejak dini sehingga bisa ditangani dengan baik. Oke, ini Bu Oili udah bergabung kembali nih. Bu Oili, halo. Mudah-mudahan tidak hilang timbul lagi sinyalnya. Iya, semoga ya. Oke. Tadi ini kita barusan menanyakan ke Ibu Duma tentang bagaimana sih awalnya mengetahui putranya itu ada spektrum atau penyandang autisme. Sekarang ke Ibu Evi dulu ya, nanti Bu Oili bisa gabung. Ya, silakan Bu Evi. Ya, baik. Kalau untuk Panji, anak saya namanya Panji, itu saya kena sindrom rubella. Jadi saya terdeteksi rubella itu dari trimester pertama kehamilan. Jadi Panji itu ada kena jantungnya, kemudian matanya juga katarak, kemudian telinganya yang tadi saya bilang dia tuli sangat berat. Nah, tentunya saya mulai dari waktu itu habilitasinya untuk telinganya gitu. Jadi saya belum tahu nih waktu itu dia ada autisnya. Jadi ketahuannya justru setelah melakukan habilitasi. Jadi terapi bicara, kemudian terapi auditory verbal terapi untuk memaksimalkan pendengarannya. Nah, anak-anak lain yang mengikuti terapi itu sudah ada kemajuan, sudah bisa bicara. Itu saya lakukan 2-3 tahun gitu. Kalau kok Panji ini nggak ngomong-ngomong gitu. Akhirnya saya pergi ke psikolog, kemudian di assessment. Di situ ketahuan awalnya dia dibilangnya SPD, sensory processing disorder. Tetapi kalau sekarang
sepengetahuan saya sensory processing disorder itu part dari autism gitu. Nah, kemudian berarti spektrumnya banyak banget ya ini ya Bu ya. ya, namanya autism itu adalah spektrum Bu. Jadi setiap anak autism itu beda-beda gitu. Ininya, karakteristiknya itu beda-beda gitu. Nah, kemudian dari situ saya mulailah tidak hanya terapi bicara ataupun auditory verbal therapy, tapi saya mulai terapi-terapi yang lain, sama lah mungkin seperti Bu Duma, nanti Bu Oili ya, yang standarnya untuk anak autis itu pasti ada namanya terapi sensori, kemudian okupasi terapi, itu saya ikutin semua. Iya, kemudian tidak banyak berubah juga, akhirnya saya assessment lagi, itu sama. Jadi perilakunya Bu, jadi kalau tadi Bu Duma bilang tadi suka kalau marah suka bentur-benturin kepala ya Bu ya. Kalau Panji itu suka gigit, habis gitu sama dia suka steaming namanya. Jadi mengulang-ulang seperti ini matanya gerak-gerakannya. Jadi banyak lah gitu ciri-cirinya. Akhirnya saya ulang lagi. Halo. Ya Bu Evi ya. Iya. Saya ulang lagi assessmentnya, saya lakukan assessment lagi, akhirnya dibilang bahwa Panji itu autis yang sangat berat. Nah, dari situ saya men-set ulang semua untuk ekspektasi kita, melihat kembali dengan keterbatasan Panji yang kemudian tuli sangat berat, kemudian dia juga autis yang sangat berat. Oke, sekarang apa yang bisa kita maksimal lakukan buat anak ini? Gitu. Oke, thank you Ibu. Jadi dari kandungan ternyata Ibu ada rubella, kemudian setelah lahir Ibu memikirkan bahwa ternyata ada gangguan untuk pendengaran dan segala macam, dan ternyata itu part of the autism spectrum juga ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan dari Ibu Oili. Terima kasih Bu Evi. Ya, Ibu Oili silakan. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Terima kasih kesempatan untuk join. Saya Oili, anak saya 2. Yang pertama terdeteksi autisme, namanya Noah. Sekarang umurnya 23 tahun. Dia terdeteksi autisme saat berusia 3,5 tahun. Dan sejak itu berbagai treatment sudah kami lakukan. Nah, saya setuju dengan Bu Evi dan Bu Duma bahwa namanya anak autistik ini spektrumnya itu berbeda-beda. Makanya seringkali diumpamakan dalam logonya autism itu kan warna-warni dan puzzle. Mungkin puzzle-nya saya dapat 100, mungkin Bu Evi bisa lebih gitu loh kan. Mungkin teman lain puzzle-nya 50, tapi berapapun keping puzzle yang kita dapatkan untuk case anak kita, kalau kita tidak mengerjakan kepingan puzzle itu untuk kita sambungkan, diagnosa tetaplah akan menjadi diagnosa. Ya buat saya, diagnosa itu menjadi penting karena menjadi awal kita mencari treatment yang sesuai buat anak kita dan mulai melakukan terapi yang tepat. Kemudian kita harus mulai punya target. Dalam artian, apapun diagnosa anak kita mesti punya target yang terukur, jangan overestimate sehingga kok nggak dapat karena kita jadi berpikir ya kalau overestimate ya. Anak si X yang sama-sama autisme, atau kita malah jadi down, sudahlah karena sudah autis kita underestimate, kita tidak memaksimalkan gitu ya. Kemampuan anak ini. Jadi sesuai topik kita hari ini tentang self-reliance, yaitu kemandirian, saya membaginya ke dalam berbagai hal itu. Mandiri itu dimulai dengan mandiri dari diri sendiri, apapun diagnosanya, kita coba lihat anak kita, apa yang kita bisa maksimalkan dari dirinya sendiri dulu, dalam artian toilet trainingnya, mandinya, self groomingnya, dan banyak hal lain. Kemudian kita beralih ke mandiriannya sebagai anggota keluarga, apapun diagnosanya, apa yang bisa kita lakukan nih targetnya sebagai anggota keluarga. Lalu kemudian kalau kita targetkan dia bersekolah dengan macam-macamnya, kita juga harus melihat kemandiriannya sebagai seorang siswa. Kalau usia anak saya 23 tahun, sudah menyelesaikan SMA dengan mengikuti jalur pendidikan yang beraneka ragam. Dalam rute saya mencari yang tepat untuk dia,
sekarang saya sedang membawa anak saya untuk melangkah menuju kemandirian finansial, dalam artian saya mengajarkan dia bekerja. Tentu kita melihat kondisi anak kita kembali. Apa nih kita bikin diskritnya? Apa nih yang kita capai? Kalau kita mau ngomongin financial keuangan, anak saya mengerti nilai uang, ini 10.000, 20.000 ditambah kembalian dia bisa, tapi dia belum mengerti kenapa dia harus punya uang. Apa yang dia dapatkan dengan uang? Dengan demikian saya mengajarkan dia bahwa dia bekerja, dia harus bikin kue untuk dijual. Dalam proses bikin kue, tentu tidak langsung dari proses bikin kue langsung jadi ya Bu ya. Oke, jadi itu yang maksud saya. Tapi di dalam kemandirian yang besar ini, kita potong-potong kembali menjadi kemandirian kecil yang sehingga kita hubung-hubungkan akan menjadi semakin besar. Oke, menarik sekali. Ibu langsung masuk ke self-reliance. Kita underline dulu nih, self-reliance itu artinya apa sih? Bahwa mereka itu bisa melakukan hal-hal rutinitas sendiri tanpa bantuan orang lain dan juga bisa membuat keputusan sendiri. Nah, mungkinkah itu di anak-anak yang penyandang autisme ini? Oke, saya akan menanyakan dulu tentang sebenarnya atau self-reliance seperti apa sih yang awalnya diajarkan ke putra-putra ibu-ibu sekalian di sini. Siapa yang ingin sharing duluan? Ya, Ibu Duma mungkin apa yang pertama diajarkan self-reliance, apa sih yang terutama dan utama dari yang diajarkan Ibu ke Jogi yang sangat bisa membantu sampai sekarang ini? Jogi udah 25 tahun. Ya, itu semuanya sesuai dengan tahapan umur ya Bu. Waktu kecil ya dia bisa toilet training, terus makan sendiri, pakai kaos kaki, pakai baju. Oh ya, Jogi ini juga dulu dia hipersensitif. Jadi itu nggak boleh ada merek semua. Jadi semua baju kami gunting karena dia ada apapun. Jadi dia yang hipersensitif. Nah, adiknya hiposensitif. Kalau adiknya tuh dimasukin apa aja nggak ada rasa. Kalau Jogi hipersensitif. Jadi nah kayak gitu. Jadi baju, terus kemudian beranjak dia mulai SMP gitu. Kami ajarkan dia untuk misalnya, yang pertama gini, untuk diet dulu. Waktu itu diet kan kita anak autis harus diet itu, gluten free, casein free. Jadi kita sudah kasih tahu, ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Jadi dia juga kita ajarin bahwa, jadi kalaupun misalnya ada dulu dia tanya, saya boleh makan ini. Jadi kemanapun dia pergi dia sudah tahu aturan bahwa bertanya, saya boleh nggak makan ini, saya boleh nggak makan ini. Dan ini ke semua keluarga besar kita kasih tahu, keluarga besar saya, bahwa jadi kalau misalnya mereka juga mau ngasih sesuatu sama Jogi, dia tanya dulu sepupu-sepupu saya, Kak, Jogi boleh makan ini nggak gitu kan ya. Itu awalnya jadi orang yang mengontrol, tapi lama-lama saya ajarkan Jogi bahwa dia harus mengontrol apa yang dia makan. Itu memang agak lama. Waktu di sekolah satu lagi Bu, jadi waktu ujian nih, anak-anak ini kan sangat teratur sesuai urutan. Jadi kalau dia punya soal ujian 1 sampai 10, kalau dia nomor 3 nggak bisa Bu, dia akan berhenti terus di situ. Dia nggak mau lanjutin gitu ya. Itu dulu pertama kali saya juga sangat susah, itu lama. Jadi akhirnya kita bilangin itu kayak sampai 6 bulan rasanya Bu, saya baru berhasil mengajarkan Jogi bahwa kamu kalau di 3 tidak bisa, kamu kerjakan aja dulu 4, 5, 6 itu baru jadi nggak harus sesuai urutan, karena itu mengubah sesuatu yang berurutan di mereka ini itu sangat susah. Kemudian mulai SMP mulai ajarin dia untuk kita bawa nih ke warung gitu kan, untuk bisa nanti kalau misalnya ini harganya berapa beli gitu nanti. Terus sudah kemudian sekali kita lepas, dia disuruh beli telur, pulang-pulang semua telurnya hancur. Itu bukan salah dia, karena kita nggak ngasih tahu kalau ini telur bawanya harus pelan-pelan. Nah, udah dikasih tahu besok bawanya begini pelan-pelan. Jadi berarti sangat patuh ya. Apa ya Bu, komputer hard disk yang kita harus bikin programnya. Programnya tuh harus kita isi dengan baik. Kalau kita salah mengisi programnya, maka akan error lah kesini. Hasilnya error. Kemudian nanti kayak waktu SMP tuh saya ingat tuh sering banget dipanggil di Victory gara-gara dia mulai puber, mulai lihat cewek kan. Tapi kan dia nggak tahu. Dia tiba-tiba datengin cewek terus dia berdiri di depannya kan, cewek-cewek pada takut. Terus kita bilang, Bang, tidak boleh kamu datang langsung ke cewek gitu. Terus ya nggak boleh. Pokoknya semua yang teman-teman kamu ini kamu nggak boleh begitu. Itu teman SMP.
Oke, dia tidak datang Bu ke teman SMP, dia datang ke SD Bu. Iya. Anak-anak Saya ingat SD. itu. Itu lebih heboh lagi waktu itu saya dipanggil lagi sama, akhirnya kita bilang tidak boleh sama semua anak-anak cewek mau dari SD, SMP, SMA nggak boleh. Tapi dia melakukan ketika kita kasih tahu. Jadi ya itu, jadi harus benar-benar tahapannya tuh detail sekali. Kemudian lagi ketika akhirnya dia bilang saya mau kuliah mama. Itu saya waktu dia pertama kali bilang saya mau kuliah mama, saya nangis loh Bu. Karena waktu itu yang seperti saya bilang, saya expect-nya dia sudah lulus SD aja, puji Tuhan. Kemudian SMP di Victory pun dengan segala perjuangan dia lewatin. Kemudian akhirnya kami masukkan dia ke homeschooling. Nah setelah homeschooling itu dia melihat orang semua kuliah itu, saya nangis. Aduh saya bilang Tuhan, saya tuh cukup aja dia bisa SMA aja, saya udah puji Tuhan. Tapi memang rencana Tuhan luar biasa ya, akhirnya dia bisa kuliah lagi nih. Dia bilang saya nggak mau diantar, karena dia mungkin lihat teman-temannya semua tidak ada yang diantar. Bagaimana caranya? Tapi ada Gojek kan. Akhirnya kita ajarin lagi dia bagaimana caranya. Nah, tapi anak-anak ini Bu, dia nggak bisa kan, harus on time. Jadi misalnya dia kuliah misalnya jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu dia kalau misalnya mau berangkat jam 7 tuh jam 7 tank tuh Gojeknya harus ada. Nah, kan kita nggak bisa kan Bu mau menyuruh Mas Gojeknya itu jam 7 tank di rumah saya. Jadi tahu nggak, dia pernah order, terus karena nggak datang dia order, dia belum cancel lagi. Jadi itu ada tukang ojek yang datang berbarengan ke Banyak rumah banget, saya, berapa? Ya hal-hal yang kayak gitu sampai sekarang pun masih terjadi Bu. Jadi misalnya dia mau berangkat ke sini, terus diantar sama siapa Pak? Terus Pak, ini udah jam 7 kurang 5. Iya sebentar lagi. Ini udah 7 kurang 4. Jadi itu sampai sekarang kita nggak bisa merubah. Jadi kita yang harus adjust sama kebiasaan Jogi untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau mereka sudah tank. Jadi kayak kemarin tuh dia kan mau ulang tahun, biasanya kami celebrate itu jam 12 malam 00. Jadi dia sudah menunggu tuh. Dia sudah menunggu di kamarnya. Kita datang nggak jam 12. Surprise-nya. Kayak gitu. Tapi kemandiriannya secara bertahap dengan umur ya kami coba, tapi sampai sekarang pun masih tetap ada beberapa hal yang juga masih belum terselesaikan gitu Bu. Tapi paling tidak dia sudah bisa mandiri sebagai anak dengan usianya gitu. Oke, thank you Bu Duma sharingnya. Bu, saya sampai Bu Duma hebat loh, sudah banyak kemandirian yang sudah dikerjakan Bu. Hebat Jogi Bu. Masih banyak PR-nya Bu, masih banyak. Betul. Banyak. Kita mah selalu nambah ya Bu. Selesai 1 nambah 5. Iya. Pasti ada hal-hal yang sudah bagus, ada juga semua, kita pun juga seperti itu, ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Ya, sekarang Ibu Evi, silahkan Ibu Evi. Iya, oke Bu. Jadi sedikit tadi di pembukaan saya dengar tadi Bu Justin bilang terkait dengan suka nonton film. Nah, saya ini menarik nih sebenarnya nih untuk membawa teman-teman yang hadir membayangkan spektrum autism. Jadi sebelum mulai, yuk kita paling gampang tuh bawa ke film. Nah tadi Ibu bilang Temple Grandin. Temple Grandin itu contoh kalau dia itu yang mild gitu. Nah saya satu lagi kalau film yang suka saya, favorit saya itu Rain Man. Ya. Nah Rain Man itu kan terlihat bahwa dia tuh jago banget kan tentang angka-angka sampai diajak sama ingatannya tajam. Adiknya. Ya, adiknya itu yang dibawa ke Vegas kan untuk main main judi. Nah, terus dia sampai bisa bantu adiknya untuk bayarin utang. Nah, kalau kita lihat, itu yang dibilang gifted. Dia punya anak autis itu contohnya ya di film itu dia dia punya kelebihan, tetapi apakah dia bisa mandiri? Ini terkait dengan kita ngobrol self-reliance tadi Bu. Self-reliance. Ya, Bu Oili juga sudah menjelaskan untuk sampai biar kita nih punya ekspektasi clear banget itu tentang anak kita gitu loh. Kenapa saya bawa ke sini? Apakah dia mandiri dalam hal tadi kalau terkait dengan finansial uang? Ternyata dia dibawa, kalau di film itu dia dibawa ke psikolog, dia sama sekali tidak ngerti gitu tentang uang, apalagi kemudian dia bagaimana nanti memanfaatkan kalau dia pakai keahliannya, dia sama sekali tidak sampai seperti itu. Nah jadi kalau kita bicara tentang self-reliance, kita harus tahu nih minimal untuk anak-anak itu seperti kalau anak saya, dia sangat berat. Di mana sih dia kemandirian yang bisa saya maksimalkan? Saya mulai dari personal grooming dulu. Mulai dari dia mandinya, toiletingnya,
kemudian untuk nyisirnya seperti itu. Oke, kalau sudah tadi step by step Bu Ili bilang betul sekali, step by step. Setelah itu apa? Libatkan di dalam keluarga, mulai dari hal-hal kecil. Kemandiriannya apa? Syukur-syukur dia sekarang mulai dari bersihin rumah, nyapu, ngepel. Nah, bagi saya yang Panji yang nonverbal, kemudian dia juga autistik yang sangat berat, itu bagi saya sekolahnya tentu saya harus realistis ya, nggak mungkin ke sekolah normal. Jadi saya harus bawa dia ke sekolah khusus untuk autis. Jadi yang lebih menekankan kepada self reliance program tadi gitu. Nah, tapi apakah anak tadi seperti Bu Oili bilang kita diam? Tidak. Nah, kalau untuk Panji itu kebetulan dia punya satu hobi nih, kesukaannya itu ngupas bawang, Bu. Kalau hobinya ngupas bawang itu. Makanya bikin sambalnya keren. Saya sering pesan itu kelebihan luar biasa loh. Iya, dari ngupas bawang bisa itu loh. tidak gampang. Bawang. Itu hebat. Iya, hebat. Ngupas bawangnya itu kalau anak tipikal ataupun kita kan pakai alat, pakai pisau. Dia tidak. Jadi hanya pakai tangan aja ngupas bawangnya dan Sama Jogi, Bu. Sama Jogi. Kupas bawangnya pakai kaki. Iya. Itu dia bisa anteng, dia bisa fokus. Nah, dari situ kemudian sama seperti Bu Oili bilang, yuk kita melihat apa nih yang bisa kita bantu. Tentunya ya kayak dia bisa bagian ngupasnya, kayak sampai oke, kita bikinin dia brand, kita bikinin dia sambal gitu, kita jadikan sambal. Sambalnya enak loh. Makanya sambalnya namanya Beli Made. Jadi Made itu Beli Made Panji sebenarnya. Jadi bikinkan dia ada kontribusi di situ. Itu Bu. Ya, itu salah satu kemandiriannya dia ya Bu ya. Sambalnya enak banget. Jadi di sini nih anak-anak ternyata punya keahlian atau bakat-bakat terpendam sendiri-sendiri yang akhirnya bisa kita juga ajarkan mereka bahwa dari kemampuan mereka ya seperti mengupas bawang akhirnya menjadi produksi sambal embe itu dan sambal-sambal yang lainnya ya Bu ya. Itu asik banget. Kemudian kalau dari Bu Duma itu Jogi bisa bermain musik dan juga untuk Ibu Oili ini sepertinya suka masak-memasak ya Bu Oili. Silakan Ibu Oili ceritakan. Wah, saya paling tidak suka memasak. Saya nggak suka di dapur. Jadi dari zaman gadis itu saya pengennya jadi wanita karir. Punya anak seperti ini harus ngurusin dietnya segala macam, belajar masak. Tidak cukup belajar masak karena dia snacknya itu diperlukan untuk rewardnya dulu. Harus menyediakan snack untuk cookies ya, untuk dia katakan membaca sesuatu sebagai reward di dalam terapinya. Nah, suatu masa cookies ini tidak beredar. Cookies yang dia makan sehari-hari ini lama sekali tidak dijual. Otomatis saya jadi belajar, mau nggak mau belajar bikin. Waktu itu belajar bikin nastar yang seperti tablet itu ya, karena nasi anak kita kan nggak boleh ada gulanya, kuenya nggak boleh ada gulanya. Saya belajar bikin. Itu ceritanya sudah wangi serumah, Bu. Begitu dibuka, diangkat, itu jadi tepung. Jadi ceritanya saya panggang tepung kosong, terus bereksperimen sampai menemukan tekstur kue yang kira-kira bisa buat anak saya makan. Cuma kan namanya cetak kue itu dengan tepung yang saat itu pada zaman saya itu tidak mudah dibentuk menjadi kue, tidak boleh pakai telur, tidak boleh pakai mentega, nggak boleh pakai butter gitu. Jadi karena kebutuhan anak saya sampai saya akhirnya menemukan satu macam kue yang dipanggang tetap jadi kue dan dia suka. Nah, ketika dia suka, saya ini kan nggak hobi harus bikin kue telaten satu-satu. Aduh, kayaknya saya bawahnya sudah mau bete sendiri. Jadi karena suatu saat saya nggak ada maidnya pulang kampung, harus bikin kue buat dia, masak buat dia. Saya mulai terpikir untuk kenapa nggak dia sendiri aja yang cetak. Mau kuenya jadinya nggak keruan pun kan dia yang makan, bukan buat dijual. Jadi bermula dari seperti itu, Bu. Jadi dia cetak. Nah, ketika dia cetak, dia cuma cetak 5. Saya panggang 5 cookies itu. Dan ketika dia makan, habis mau lagi. Ya kamu bikin cuma 5. Ya nggak ada, kalau mau harus bikin lagi. So we have to create
the needs, munculkan kebutuhan itu dari anak yang tadinya merasa tidak butuh untuk bekerja. Jadi orang suka nanya, enak ya anak ibu nurut, mau suruh cetak kue. Loh, kita create needs-nya. Dia tadinya bikin 5, oh lama-lama dia pikir aku bikin banyak, aku makan banyak. Lama-lama kan ketika saya pergi terapi, ada teman yang lihat kuenya kan, mau makan kue apa? Anaknya suka, pesen. Jadi saya nggak jualan tadinya. Aduh pesen, saya sekali pesen langsung 4 toples. Aduh, saya masih cetak gitu saya. Jadi saya libatkan dia, yuk kita kerja bareng. Nah dari situ saya mulai melihat kelemahan dia, motoriknya di mana, fokusnya yang kurang. Jadi dari situ saya mulai memilah-milah, mengecilkan skill demi skill untuk mengajarkan dia hanya untuk membuat cookies. Lalu ketika dapat cookies itu kan misalnya jadi 4 toples. Dia kira semua punya dia, mau dibuka, mau dimakan. Padahal itu pesanan. Saya pikir mana bisa sehari 1 toples kue. Jadi saya mulai pikir menjelaskan pada dia ini kue buat dijual. Pengertian dijual, dapat uang, dia nggak paham. Tapi kan tiap kali bikin kue mama bilang ini kue buat dijual, buat dimakan. Jadi dia sambil cetak kue yang tadinya rapi dilempar, Bu. Buat dijual ya. Nah, saya mulai melihat ini anak mengkomunikasikan apa sih? Kerja nggak digaji, kuenya dapat yang gosong-gosong, kan risiko namanya kita jual. Kue yang bagus yang dijual gitu. Nah, dia merasa dia kan yang buat. Akibatnya saya mulai harus memperkenalkan kenapa ini dijual. Jadi ketika ada teman di gereja yang pesan bolu, kan dia ngocok telurnya segala kan, itu kue bolu kesukaan dia, dan itu bolu diet. Nah, saya minta tolong ke teman saya, boleh nggak? Ini jangan ditransfer ke saya lagi ngajarin anak saya tentang pentingnya dia punya uang dengan bekerja. Janjian di gereja, serahkan kuenya, tolong dibayar pakai uang pas 60.000 gitu. Jadi ini teman mau kerjasama. Kita butuh sekeliling kita, support kita yang kayak begitu. Bayar 60.000, kasih ke dia. Begitu pulang gereja, saya ajak makan. Waktu itu karena gerejanya dekat Giant, langsung ke food court di situ. Kamu pengen makan apa? Dia pilih nasi bebek. 60.000 dia pilih nasi bebek, ada lalapannya. Dia mau pesan minuman botol, lalu dia mau kerupuk kulit. Nah, uangnya kurang 2.000. Masnya nanya ke saya, Bu, kurang 2.000. Nah, dia kan sudah tahu uang sama ibunya. 2.000. Iya, saya cuma bilang, no, uangmu 60.000. Makananmu berapa? 62. Cukup nggak? Nah, kan dia sudah belajar. Nah, itulah generalisasi. Tidak cukup. Masnya bilang kurang 2.000, bisa beli nggak? Dalam hati saya, Bu, tambahin toh 2.000 gitu loh. Cuma karena itu kali pertama, saya mesti memperkenalkan ke dia fungsi uang untuk kemandiriannya di situ, Bu. Jadi dengan Mas ini proses pembelajaran ya, Bu ya. Ya, saya bilang, Mas ngomong ke anaknya, uangnya nggak cukup, tolong gitu loh. Jadi saya bilang kurang deh uangnya 2.000. Jadi nggak bisa beli air. Mau air, dia kan gitu kan, mau air minum. Nah, saya bilang, kamu pilih Noah, mau air minum berarti kerupuk kulitnya nggak usah. Di rumah ada kerupuk kulit. Di rumah baru makan kerupuk kulitnya. Kamu harus kerja lagi, jual kue lebih banyak lagi. Jadi uangmu cukup. Creating the needs lagi ya. Begitu. Jadi kalau dari saya mengajarkan nilai, pemahaman ke dia itu benar-benar harus real, harus dari rumah sudah dapat gini-gini, harus praktek. Dari situ lihat lagi apa yang perlu dibenahin, dan sampai sekarang jadi menekuni karena teman yang beli lama-lama gini, Bu Oli kok kuenya cuma semacam ya, bikin variasi dong kue yang lain gitu. Aduh, kue yang rasa apa dong, misalnya anak saya nggak usah ini, nggak usah bikinin dong. Dari situ rasa ingin membantu yang lain membuat saya nyoba-nyoba yang lain dan membawa anak saya untuk punya jadwal bekerja baking cookies untuk dijual. Nah, itu juga ini asik banget. Untuk mensupport kemandirian. Ibu Oili bilang yes. Enggak, saya belum cerita. Jadi saya menemukan musik itu, jadi memang dari kecil Jogi kan saya lesin piano tapi nggak ada perkembangan. Ini surprisingly, jadi waktu dia sekolah di Victory kan, kemudian waktu dia kelas 2 SMP Lydia masuk. Terus pulang sekolah Lydia bilang, Mama apa? Tadi waktu bina iman katanya,
si abang itu kan harusnya biasa main-main itu si Kristo ya, dulu yang biasa main gitar. Iya. Ternyata Kristo nggak masuk. Terus tiba-tiba di depan bapaknya bilang gini, siapa di sini yang bisa main gitar selain Kristo? Terus dia bilang, tiba-tiba abang tunjuk tangan, katanya Lydia. Oh, terus abang main, dia bisa main loh Ma. Jadi kami pun tidak tahu sebelumnya dia bisa main sampai ketika Lydia pulang ngasih tahu. Jadi ternyata Bu, dia dari YouTube, di rumah memang ada gitar, jadi dia belajar sendiri dari YouTube. Setelah itu baru kami leskan jogi. Jadi awalnya tuh diketahuinya di sekolah di Victory pada saat pelajaran Bina Iman Kristo Pelajaran Bina Iman itu ya. Gitu awalnya. Jadi awalnya kita baru bisa mengetahui, oh ini bakatnya main gitar, oh ini bakatnya membuat kue atau apa, itu dari pengalaman-pengalaman yang dialami sehari-hari ya. Oke. Ini tadi ada pertanyaan dari Angelica, Ibu udah respon juga ya. Nah, kadang-kadang tuh memang pengalaman yang kurang mengenakan dari orang-orang sekitar itu dialami oleh anak-anak penyandang autis ya. Baik itu misalnya kita di sekolah sendiri di SVP kita mengakomodasi juga untuk anak-anak yang kita bisa akomodasi adalah yang dengan mild spectrum. Nah, di situ tentunya kita harus juga memfasilitasi komunikasi pada anak-anak lain sehingga mereka bisa menerima temannya yang berkebutuhan khusus. Nah, dari pengalaman Ibu Evi, Ibu Duma, dan Ibu Oily, apa saja pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan dan apa yang diharapkan oleh ibu-ibu sekalian ini sehingga masyarakat luas ini bisa lebih memahami para anak-anak yang memang berkebutuhan khusus penyandang autisme ini. Silakan Ibu Evi mungkin. Iya Bu, kalau saya itu dari awal Panji autism itu pergi ke mall, kemudian waktu itu saya nggak ngerti ya kalau dia ada autism yang namanya tantrum di lantai, wah udah yang kakinya seperti ini teriak-teriak, kemudian jalan nggak lihat orang, main tarik, main gigit, itu tentu orang juga nggak suka bagaimana mereka memandang anak saya. Kemudian juga pada saat dia pernah lagi nih ke mall juga, dia selalu saya bawa kasih titer. Kenapa? Karena itu tadi dia suka gigit-gigit, jadi saya kasih titer. Nah itu dibilang anak saya gila lah, itu sering. Tapi kemudian saya melihat gini Bu, saya mengabaikan orang lain yang nggak penting buat saya gitu. Maksudnya gini, lu nggak tahu bagaimana anak saya dan bagaimana kita. Jadi saya bikin circle gitu kalau untuk itu. Jadi kita mulai dari circle pertama itu keluarga kita yang paling dekat. Itu siapa yang saya anggap? Tentu kalau di keluarga adalah suami, bapaknya. Kita kompak dulu nih harus berdua. Kemudian setelah itu siapa? Siblingnya, saudaranya. Bagaimana kita memperkuat hubungan mereka sebagai saudara. Kemudian di luar itu mungkin tantenya, omnya, gitu. Jadi apakah yang terakhir itu orang-orang yang nggak ada hubungannya sama saya, apalagi kalau tadi orang luar yang gitu punya pandangan sinis itu. Jadi saya nggak peduli. Oke. Jadi memperkuat circle utama dulu ya, sehingga bisa menerima keadaan dan kita nggak deny dengan apa yang dialami oleh si anak, sehingga kita bisa juga mempengaruhi lingkaran di luarnya. Silakan Ibu Duma dan Ibu Oily. Share pengalamannya tadi. Yang paling penting memang support system ya menurut saya. Jadi Jogi bisa sampai sekarang seperti itu karena dia punya adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa. Jadi kalau misalnya abang diiniin dulu, saya ingat tuh masih di Victoria ada temennya yang ini, dia akan tampil untuk membela abangnya. Dan jadi support system yang paling penting yang saya lihat anak-anak autis yang punya kemajuan yang luar biasa itu karena dia punya support system yang juga luar biasa. Jadi ibu bapak, siblings, kemudian pokoknya inner circle-nya luar biasa. Jadi memang setuju bahwa yang ini aja dulu, yang orang lain tuh cuekin lah. Toh mereka tidak ada kontribusinya apa-apa buat kita. Mereka komen juga nggak ada apa. Awalnya memang iya sih Bu, awalnya memang saya sampai sedih, sampai nangis gitu. Cuman lama-lama saya pikir, kok saya bodoh sekali gitu. Orang apa hubungannya? Mereka juga tidak membantu saya juga tidak melakukan hal yang tidak baik buat mereka. Jadi nggak usah dipedulikan. Yang penting support system di sendiri kita yang diperkuat.
akan itu sangat membantu buat anak-anak seperti anak-anak kita ini. Oke, tanpa terasa nih waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya ke pertanyaan berikutnya ya, Ibu Oily mungkin bisa menjawab. Kadang-kadang kan kita merasa bahwa, aduh kasihan ya si anak ini ya, saya mau bantu deh, kadang-kadang kita merasa sayang, akhirnya dibantu. Nah, apakah mengalami juga ibu-ibu sekalian di sini? Apa saja sih yang perlu para parents di rumah itu perhatikan, di mana batas antara sayang dan memanjakan itu loh, terutama untuk anak-anak yang penyandang autis ini, sehingga mereka bisa lebih self-reliance. Bisa diceritakan Ibu Oily mungkin? Sehubungan dengan topik kita tentang self-reliance, kan kita mesti start dari keluarga dulu. Seperti Bu Evi bilang, ngaku, pas bawah, dan anak-anak kita laki-laki semua. Nah, tadi dibilang juga support system. Bagaimana? Suaranya putus-putus Ibu. Ya, maaf. Bagaimana dengan keluarga yang merasa, papinya kan nggak mensupport, mama saya mah begitu. Suara Ibu hilang-hilang Ibu, maaf. Nggak kedengeran. Selalu, mudah-mudahan jelas lagi ya. Selalu ada kita as a mom yang berdiri buat anak kita. Kita support dulu. Ketika kita support, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dia akan kirim orang-orang mensupport. Dia akan mengubah hati keluarga untuk mensupport anak kita. Contohnya anak saya. Waktu bikin kue ini, bapaknya nggak suka. Namanya begini. Emang mami bikin kue 1 toples bentuknya berapa sih? Aku gantiin aja deh. Saya mau nangis aja. Ya, kadang-kadang kita memikirkan usahanya segitu, terus untungnya berapa kayak gitu, akhirnya membuat anak jadi nggak mandiri ya. Jadi kita mesti ajarkan. Kita ajarkan dulu dengan cara menjelaskan, saya sedang melatih anak karena papanya ini kan tidak selalu di rumah. Jadi ketika dia melihat lama-lama sekarang supportnya luar biasa, Bu. Mana-mana ada paket yang dikirim, sini saya packingin, sini saya kirim. Kalau hari itu nggak ada, Mami hari ini nggak ada paket ya, gitu Bu. Jadi saya melihat perubahan demi perubahan ketika satu orang berdiri di hadapan Tuhan, kita bilang anak kita ini butuh support, tapi sanggup membolak balik sehingga kita mendapatkan support dari orang yang tepat. Terima kasih banyak Ibu Oily. Ibu Evi dan Ibu Duma, mungkin gimana kita sharingnya tentang rasa sayang dan memanjakan sehingga kadang-kadang menghindarkan mereka dari self-reliance. Itu saya untung ya, makanya ada suami. Jadi kalau kadang-kadang suami mengingatkan gitu ya. Kadang-kadang kan saya juga, udahlah Pak, biarkan dia seperti itu. Kayak waktu pertama saya melepaskan dia naik Gojek itu saya takut, tapi kata suami saya biarkan biar dia belajar. Jadi itu yang penting. Jadi suami istri harus ada. Jadi di saat saya pikir saya memanjakan, suami saya mengingatkan jangan begitu. Di saat suami saya begini, saya mengingatkan jangan begitu Pak. Jadi kerjasama kami yang baik bersama dengan siblings itu juga sangat membantu. Memang itu tak terelakkan ya Bu, namanya orang tua ya. Tapi karena saling mengingatkan, akhirnya kita tahu bahwa tujuan utama kita adalah untuk membuat Jogi mandiri. Gitu. Thank you Bu Duma. Ibu Evi silakan. Sama seperti Bu Duma juga. Jadi kita harus kompak Bu. Jadi memang kalau kayak tadi keterkaitannya dengan self-reliance itu kan gini, kadang dalam sebuah keluarga kayak contoh paling gampang tuh kayak cuci piring aja. Panji itu kan di sekolahnya itu wajib habis makan cuci piring. Nah kalau di rumah, kalau adik-adiknya kita semua tidak memberi contoh, kita tidak sama seperti teman-temannya di sekolah. Setelah makan kita cuci piring, ya dia nggak mau melakukan gitu. Dia juga punya perasaan, kenapa gua aja yang ngerjain, yang lain enggak. Jadi gitu. harus sama treatmentnya gitu ya. Iya. Mereka tetap punya perasaan, itu kita harus ingat. Walaupun dia begitu, dia ada perasaan sama seperti kita, cuman mengungkapkannya mungkin tidak sama gitu. Itu yang harus kita ingat gitu. Iya. Iya, jadi mereka pun punya perasaan yang sama. Kita juga harus ingat itu bahwa mereka merasakan bahwa ini tidak fair, ini kurang bagus. Nah, karena waktunya sudah hampir selesai, saya akan ringkas beberapa percakapan kita ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau ingin menanyakan sesuatu lagi, mungkin kita nanti bisa langsung ke DM-nya Ibu Evi, Ibu Duma, dan Ibu Oily. Tadi kita sudah membicarakan bahwa autisme itu memiliki banyak spektrum, dan spektrum itu menentukan
diagnosa tersebut menentukan apa treatment yang tepat untuk si anak. Dan juga pemilihan pendidikan, pemilihan sekolah, pemilihan terapi, apapun diagnosanya, itu anak autisme orang tua harus memaksimalkan dirinya sendiri. Mulai ajari self-reliance sejak kecil sehingga sesuai dengan usia mereka. Realistis dalam menentukan goal sehingga tidak over expectation atau tadi under expectation ya Ibu Oily ya. Oke, munculkan kebutuhan dari anak supaya bisa memilih dan memilah skill apa yang kita bisa maksimalkan untuk kemandiriannya. Kemudian seperti Ibu Evi bilang, kita harus make our own circle. Support keluarga dan anak atau siblings yang lain di dalam keluarga itu sangat dibutuhkan oleh penyandang autisme. Nah, kita masih ada waktu untuk pesan-pesan bagi ibu-ibu atau orang tua yang ada di rumah ini dari Ibu Evi, Ibu Duma, dan Ibu Oily. Silahkan. Oke, mungkin mulai dari saya bahwa saya senang banget sore ini saya bertemu dengan Ibu Duma dan Ibu Oily, dan saya melihat bahwa kami bertiga kita bisa declare bahwa kita ini adalah the bold parents. Kita ya, untuk mencapai itu kita memang butuh proses yang panjang. Jadi anak-anak kita ini sudah 17 tahun, sudah 25 tahun, jalan kita itu sudah panjang lah. Nah, tapi yang perlu saya ingatkan kepada orang tua yang baru mungkin mendapatkan diagnosa ya, kalau hasil asesmennya bahwa anaknya autis, adalah bahwa yang paling mengerti anak kita itu adalah kita. Jadi, yuk bikin buku manual kita sendiri. Jangan tergantung kepada orang lain. Gitu. Itu dari saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Evi. Silakan Ibu Duma. Ya, menambahkan Bu Evi bahwa terapis yang terbaik di dunia ini adalah orang tua, bukan orang lain. Jadi orang tua yang paling mengerti tentang anaknya. Jadi dan ya memang panjang perjalanannya ya, seperti yang saya alami dengan Bu. Dan ini bagus loh Bu Justin memilihnya tiga orang tua dengan 3 spektrum yang berbeda. Anak saya kebetulan mild, kemudian Ibu Evi juga dengan ada gangguan. Jadi orang bisa melihat perbedaan, tapi semuanya juga tahapan yang kami hadapi juga perjuangannya juga berbeda. Tapi bukan berarti Ibu Duma lebih gampang, enggak juga. Jadi semua punya kesulitan sendiri-sendiri. Dan tadi benar, kita orang-orang yang terpilih. Jadi dulu ada seorang guru anak saya yang bilang, tidak semua orang tua dipilih oleh Tuhan untuk menitipkan anak-anak ini. Jadi kamu adalah orang, itu yang menguatkan saya bahwa kamu adalah orang yang sangat diberkati, sangat kuat karena Tuhan memilih kamu. Jadi itu saya pakai terus untuk membimbing anak saya sampai sekarang, bahwa berterima kasih. Jadi saya harus memaksimalkan apa yang saya punya untuk kemajuan Jogi ini, Bu. Itu. Oke, terima kasih Ibu. Sekarang ke Ibu Oily. Silahkan Ibu Oily pesan-pesannya. Kelihatannya pesan saya semua sudah dirangkum sama Bu Evi maupun Bu Duma. Saya cuma mau bilang untuk orang tua baik yang baru terdiagnosa maupun anaknya sudah dewasa adalah jangan berputus asa. Tetap kita berangkat dari sekarang ke depan. Apa nih planning buku manual tadi yang perlu kita kerjakan buat anak kita, step by step. Support system is very important, tapi kalau tidak kita dapatkan, selalu ada kita sebagai mama yang bergerak untuk bisa memaksimalkan itu. Kemudian untuk melakukan support kepada anak ini, kita harus lebih memperhatikan kemandirian anak ini, kita kembalikan pada kemampuan anak kita. Seperti Ibu bilang, jangan overestimate, jangan underestimate. Caranya bagaimana? Kamu menemukan otak yang tepat. Aku menemukan yang tepat. Aku menemukan yang tepat. Oke. Putus-putus Ibu. Jadi menemukan diagnosa yang tepat, terapis yang tepat, dan tempat yang tepat untuk mengembangkan kemandirian anak dan juga
mengembangkan hal-hal lain dari penyandang anak penyandang autis ini. Nah, kita tinggal 6 menit lagi. Saya masih ingat kalau Jogi dulu sekolahnya di Victory di SMP ya. Kalau April gini pasti dia datang ke saya, Miss Justin, your birthday is, terus nanti semua disebutin, yang birthday bulan April dia hafal semua, setiap bulan dia hafal tentang semua yang ulang tahun, dan semua merek sepatu yang dipakai oleh teman-temannya dia tahu semua, your shoes brand is, ya plat mobil, oke. Nah itu kekhususan yang ternyata mereka juga caring ya. Kadang kan ada orang yang bilang sosialisasi mereka kurang atau mereka nggak perhatian dengan orang lain. Ternyata kalau dari Jogi, wah dia perhatian sekali ya. Malah sebelum kita ulang tahun tuh udah didatangin, nanti berapa hari lagi ibu ulang tahun ya. Nah itu tuh wow something ya. Oke. Dan ya silakan Ibu Evi, masih ada waktu 5 menit nih. Ya, oke. Sedikit tentang anak yang nonverbal. Tentu yang jadi pertanyaan kan, gimana nih saya berkomunikasi dengan Panji gitu ya. Dia kan nggak bisa ngomong. Lack of, kalau dibilang autism itu kan penyimpangan perilaku, tapi rootnya sebenarnya adalah karena mereka cara berkomunikasinya mereka itu nggak sama dengan kita, mereka berbeda sekali gitu. Nah, saya itu yang bikin tadinya saya tuh stres untuk menemukan gimana caranya saya berkomunikasi sama dia gitu. Nah tadi Bu Aili itu benar banget, kalau dibilang dari hati, dari perasaan, anak-anak kita ini hatinya itu jernih Bu. Clarity. Nah, saya sekarang kalau dengan Panji itu kalau saya bilang berkomunikasinya lewat bahasa kalbu, bahasa hati. Jadi yuk samakan hati kita. Kita yang normal ininya oke Bu, sininya belum tentu. Iya, jadi Panji itu adalah cermin saya Bu. Jadi kalau saya berkomunikasi sama dia, saya benar-benar harus presence, nggak boleh mikirin yang lain-lain. Jadi saya bilang saya menemukan kita berbicara lewat mata. Oh ya, keren. Oke, jadi hati kita juga perlu kita atur ya. Oke, terima kasih sekali untuk waktunya Ibu Duma, Ibu Evi, dan Ibu Oili. Kita harus akhiri sesi kita, dan mungkin kalau nanti ada dari para pemirsa sekalian ingin menanyakan langsung lewat DM Ibu Duma dan Ibu Evi serta Ibu Oili, silakan, monggo. Dan bila ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh juga nanti DM saya. Dan nanti ke depannya kalau misalnya ada yang ingin sesi dalam lagi tentang bagaimana sih membuat anak-anak kita bisa survive sampai usia 25 tahun dengan kemandirian yang bagus untuk anak-anak yang penyandang autisme, kita bisa sharing lagi ya, Ibu Duma, Ibu Evi, dan Ibu Oili. Terima kasih banyak untuk semua pesertanya juga. Terima kasih Ibu hebat ini. Terima kasih sudah menonton. Ya. Terima kasih untuk support. Thank you banget. Terima kasih Bu Justin. Iya, sama-sama. Monggo. Thank you. Kita sambung lagi nanti. Bye-bye. Bye. Ya. Thank you viewers.